Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya atau memulai kajian kita setelah kemarin kita selesai mengkaji tentang fan akhlak. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah akhirnya insyaallah kami akan sedikit membahas terkait fan fikih ya. Terutama nanti acuannya adalah kitab Safinatun Najah dan juga nanti syarahnya atau Kasyifatus Sajah. Pada kali ini kita langsung sedikit membagi nanti satu fasal ya. Kajian kali ini nanti kita akan membahas satu fasal. Nah, insyaallah nanti doakan kita masih atau selalu bisa dimudahkan untuk istiqomah mengkaji dalam berbagi kajian kita ini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan harapan kita mendapatkan keberkahan daripada musannif dan kita nanti bisa selalu diistiqomahkan untuk saling berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila syafa'atin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama atau kajian kita dalam fan fikih ya. Kita membahas kitab Safinatun Najah dan nanti syarahnya Kasyifatus Sajah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas adalah nanti faslun arkanul Islam. Jadi yang kita bahas pertama kali itu tentang rukun-rukunnya Islam. Di sini dikatakan bahwasanya faslun arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi pertama kita disajikan oleh musannif dalam kitab Safinatun Najah atau fan fikih ini adalah membahas tentang rukunnya Islam. Bahwasanya kita sebagai orang Islam atau beragama Islam itu kita harus tahu apa saja rukunnya, apa namanya Islam itu sendiri. Bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ketika orang ingin beragama Islam, artinya rukun yang harus tercapai adalah yang pertama adalah dia harus bersyahadat kepada Allah dan juga syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia juga harus syahadah kepada Nabi Muhammad. Syahadah itu artinya apa? Artinya adalah kita disuruh bersaksi ya. Maksudnya kita harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah yang pertama. Jadi orang ketika ingin memenuhi kriteria Islam itu harus rukunnya Islam yang pertama adalah dia harus syahadat. Lantas yang kedua adalah wa iqamus shalah. Yang kedua adalah rukunnya Islam itu adalah yang kedua dia harus bahasanya mendirikan sholat. Maka ini termasuk daripada rukunnya Islam. Maka ketika orang dia kategori orang Islam, dia sudah syahadat, yang kedua dia harus iqamus shalah, harus mendirikan sholat. Terus yang ketiga yaitu adalah wasaumu Ramadan. Termasuk rukun daripada Islam yang ketiga adalah dia harus berpuasa
pada bulan Ramadan. Ini adalah termasuk wajib. Maka ketika bulan Ramadan itu dia wajib berpuasa selama 1 bulan. Lantas yang keempat itu apa? Selanjutnya adalah wa ita'uz zakah. Termasuk daripada rukun Islam itu adalah dia harus memberikan zakat. Nah, ini adalah termasuk juga daripada rukunnya Islam. Zakat itu nanti diantaranya adalah yang sering kita tahu adalah zakat fitrah itu sendiri. Nah, itu adalah nanti wajib ya, ita'uz zakah, dia harus memberikan zakat. Dan yang terakhir itu adalah nanti wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu adalah haji ke Baitullah atau ke Makkah al-Mukarramah, dan juga nanti bisa Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah bagi mereka yang mampu. Nah, ini adalah termasuk daripada rukunnya Islam. Maka di sini kita harus tahu bahwasanya ketika kita beragama, kita harus melakukan 5 dasar ini. Hanya ketika orang nanti ingin beragama Islam, harus dia bersyahadat. Setelah itu dia harus mendirikan sholat. Maka orang yang tidak sholat, ini bahaya sekali, karena termasuk daripada rukunnya Islam itu adalah dia harus mendirikan sholat. Sholatnya itu apa? Itu sholat 5 waktu. Nanti bisa ditambahkan sunnahnya. Yang ketiga adalah memberikan zakat. Yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Nah, setelah itu kita bahas sedikit ya. Kalau dalam syarahnya ya, di sini dikatakan bahwasanya awaluha syahadatun ay tayakkun alla ilaha illa ma'budu bihaqqin mawjudin illallah wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu wa la ya'lamu illa hu wa munazzahun ala kulli naqsin wa munfaridun bil mulki wat tadbir wahidun bi dzati wa sifati wa fa'li. Bahwa orang yang syahadat kepada Allah itu dialah, syahadat itu apa? Artinya adalah tayakun, dia harus meyakini bahwasanya yang namanya meyakini berarti dia harus apa ya, bahwasanya mengucapkan dengan lisan, dia meyakini dalam hati, itu tayakun. Maka dia harus meyakini bahwa tidak ada zat yang wajib disembah, la ma'budu bihaqqin mawjudin illallah, bahwa tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Dia harus meyakini itu. Syahadatu alla ilaha illallah itu di sini. Syahadat itu artinya apa? Bersaksi. Bersaksi itu berarti aitayakun. Dia harus meyakini. Meyakini itu melalui tadi itu ya, dengan mengucapkan dan juga nanti meyakini dalam hati. Nah, ini adalah termasuk daripada syahadat. Dan juga kita harus meyakini bahwasanya wa anna Muhammadan atau Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Manaf Rasulullah. Setelah itu kita harus meyakini bahwasanya yang Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait syahadat. Jadi syahadat tadi itu ketika ditanya, syahadat itu apa? Syahadat itu harus tayakun, dia meyakini ya, mengucapkan dan juga meyakini dalam hati bahwa tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini terkait syahadat. Terus yang selanjutnya adalah kedua, yaitu adalah wa iqamus shalah. Bahwa saya di sini dikatakan di sini adalah iqamus shalah wa hiya afdhalul ibadah al-badaniyah al-zahirah. Bahwasanya yang namanya sholat itu adalah sebaik-baik ibadah, yang itu adalah ibadah yang badaniyah dan juga zahirah. Nah, ini adalah sholat. Maka wa ba'daha as-shaum thumma al-hajj thumma az-zakah. Nah, jadi dikatakan bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling afdol dari ibadah apapun. Nanti selanjutnya adalah termasuk yang afdol adalah setelahnya puasa. Puasa juga afdol setelah daripada sholat. Nanti termasuk daripada haji dan juga zakat.
urutannya harus pertama adalah sholat. Bahwa yang namanya sholat adalah afdolul ibadah al-badaniyah dhahurah, bahwasanya sebaik-baik daripada ibadah badaniyah dhahirah. Nah, yang bahasa dikatakan fafardhu afdulul faraid wa naflu afdulun nawafil. Bahwasanya dalam sholat itu adalah termasuk kefarduannya itu adalah sebaik-baik daripada fardu. Nah, ini adalah yang namanya sholat. Maka wala yu'daru ahad fi tarki ma dama aqilan. Maka orang selama masih punya akal, nah ini ya, dia tidak boleh meninggalkan daripada sholat. Ketika dia orang Islam, selama masih punya akal, atau artinya dia masih punya otak ya, dia tidak boleh meninggalkan daripada sholat. Makanya termasuk sholat itu nanti bisa mengkondisikannya. Ketika orang tidak bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk. Ketika tidak bisa dengan duduk, nanti bisa tidur miring, bisa dengan tidur, dengan telentang, nanti bisa dengan isyarah. Ketika tidak bisa isyarah, nanti disolati. Nah itu artinya bahwasanya selama masih punya akal, masih sehat, tidak boleh meninggalkan daripada sholat. Nah terus dikatakan yang selanjutnya adalah wa ita'uz zakah, bahwasanya termasuk daripada rukun Islam yang selanjutnya adalah memberikan zakat. Zakat itu apa? Artinya adalah ayyatauha liman wujida minal mustahaqqin fawran idza tamakkana minal ada' ma'a wujubit ta'min. Bahwasanya yang namanya zakat itu adalah nanti diberikan kepada orang yang wajib menerima zakat itu sendiri. Nah, kalau dalam pantannya, dalam golongannya itu adalah ada 8 golongan yang dia wajib menerima zakat. Di antaranya nanti ada fakir, nanti ada miskin, setelah itu nanti ada amil, setelah itu nanti ada mu'allaf, setelah itu ada nanti orang yang mempunyai hutang yang banyak ya, atau gharim. Yang selanjutnya nanti diantaranya tadi adalah yang pertama diantaranya fakir, miskin. Setelah itu apa aja? Nah, kalau dalam syarahnya itu di sini dikatakan ada fakir, ada miskin, nanti ada amil, nanti ada mu'allaf, dan juga ada 5. Oh ya, yang kelima ada budak. Yang keenam nanti ada gharim. Yang gharim itu adalah orang yang mempunyai utang banyak. Nanti yang ketujuh itu ada sabilillah. Yang kedelapan yang terakhir adalah ada ibnu sabil. Nah itu adalah termasuk daripada orang yang wajib menerima zakat. Terus yang selanjutnya adalah shaum Ramadan. Nah, termasuk daripada rukun Islam itu adalah dia wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, sini dikatakan bahwasanya puasa bulan Ramadan itu adalah dia wajib 1 bulan pada bulan Ramadan. Terus yang terakhir itu adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia melaksanakan haji ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah itu bagi orang yang mampu. Nah, di sini dikatakan yang namanya haji adalah qasdu lil haji awil umrah. Dia menyengajakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Yaitu adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang dia mampu dalam hal apapun, termasuk dari perjalanan ke sana. Nah, sini dikatakan wa huwa minasyara'i' al-qadimah bal ma min nabiyyin illa wa hajja khilafan liman istasnahu dan wasalih. Bahwasanya ada keterangan ibadah haji itu adalah dilaksanakan oleh seluruh para nabi. Para nabinya Allah itu adalah melaksanakan haji keseluruhannya. Kecuali ada yang mengatakan kecuali adalah ada Nabi Hud sama Saleh. Itu ada mengatakan tidak melaksanakan haji, tapi keseluruhannya itu beliau semua adalah melaksanakan haji fi baitillah atau ke Baitullah. Nah, itu mereka. Di sini katakan waruwiya anna Adam hajja 40 sanah mil hindi masyian. Ada satu kil mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu melaksanakan haji itu perjalanan kaki dari tanah India itu adalah 40 tahun. Terus dikatakan wa Isa yuhtamalu annahu hajja qabla rafi ila sama. Dikatakan juga Nabi Isa sebelum diangkat ke langit adalah beliau melaksanakan haji.
au annahu yuhajju hina yunzilul ard. Nah, di sini dikatakan bahwasanya man qada nusukahu wa saliman nas min yadi wa lisani ghufira lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Jadi ada hadis mengatakan barang siapa yang melaksanakan haji dan umrah fi baitillah atau baitullah itu ya, bahwasanya dan dia menjaga daripada tangan dan lisannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Nah, ini adalah termasuk daripada hikmah daripada berhaji. Nah, itu adalah kajian yang pertama. Nah, semoga bermanfaat ya dalam rukunnya Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita doakan bisa istiqomah. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.